pecinta alam mungkin sudah familiar. Kali ini kita akan membahas seputar mobil vintage atau sekarang yang lagi bergeser. Hemat BBM. Yang pertama, jaga gaya berkendara. Justru ini kegiatan kita ini harus membawa dampak positif. Kembali di Sindo sore pemirsa, rumah berlantai 2 ludes terbakar di Jalan Rasa Mala, 2 Tebet, Jakarta Selatan. 4 penghuni rumah tewas terjebak di dalam rumah. Kobaran api melahap rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat usaha fotokopi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Banyak material mudah terbakar, meludeskan seluruh isi bangunan rumah, termasuk mesin fotokopi dan alat tulis kantor. Api juga menyambar rumah kos dengan 9 kamar di sebelahnya. Musibah berawal saat warga panik mendengarkan suara ledakan bersumber dari mesin fotokopi di dalam rumah. 4 penghuni rumah tewas terjebak kebakaran. Mereka adalah suami, istri, dan seorang anak, serta seorang penghuni kos. Keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sementara penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. 4 penghuni rumah tewas terjebak kebakaran. Mereka adalah suami, istri, dan seorang anak serta seorang penghuni kos. Keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Pasca kebakaran, polisi dikerahkan ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Membatasi akses warga lokasi kebakaran juga dipasang garis polisi. Sejumlah orang dimintai keterangan sebagai saksi. Pemirsa, kebakaran hebat meludeskan destinasi wisata desa adat Sade di Lombok Tengah diselidiki polisi. Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara serta menunggu hasil identifikasi di lapangan. Pasca kebakaran di desa adat Sade di Kecamatan Pucut, Lombok Tengah masih menyisakan tanda tanya besar. Polisi mengawali olah tempat kejadian perkara dari rumah yang diduga menjadi sumber api. Dugaan sementara api berawal dari korsleting listrik. Kobaran api dari rumah terletak di tengah permukiman, menyebar hingga meludeskan destinasi wisata tersebut. Terkait penyebab kebakaran baru dapat disimpulkan setelah proses identifikasi selesai dilakukan. Polda hari ini langsung kita melaksanakan olah TKP, yaitu dari Polda gabung sama Polresta. Lagi sedang dilaksanakan tadi di atas, akan kita polisi di atas. Sudah ada hasil gitu? Untuk sementara belum ada, kita menunggu. Dan juga kami juga minta permohonan bantuan dari lapor dari Bali. Nanti sudah kita minta ke Bali, nanti untuk ngecek di sini. Diduga dipicu putung rokok yang dibuang sembarangan, lahan tebu di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember terbakar. Mirisnya mobil damkar yang ingin memadamkan terjebak di antara rombongan saung horeg. Assalamualaikum Pak, ada kebakaran tebu ini di wilayah Grenden, Puger. Diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan, lahan tebu di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember terbakar. Hembusan angin, terik matahari, serta daun tebu yang kering membuat api dengan cepat merambat membakar bagian lain. Ironisnya upaya pemadaman menghadapi kendala saat armada damkar yang hendak menuju lokasi terjebak kepadatan karnaval saung horeg. Full, sotok kanan kiri. Ya Bayu, nama Bayu re. Apar balap.
Hati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok, mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan hingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menjadi peringatan untuk warga agar segera membuka jalan untuk kendaraan darurat di jalanan seperti mobil pemadam. Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan hal-hal kecil yang bisa memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat berkendara dalam kecepatan tinggi, 2 angkutan umum di Depok, Jawa Barat beradu banteng. Akibatnya 1 sopir tewas. Dua angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Meninggal dunia. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganen aja, dianya nabrak saya. Emang nggak apa-apa, berhenti saya. Kecepatannya emang kenceng, Bang? Kencang. Abang bawa penumpang? Bawa. Selain 1 orang tewas, 2 diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Blora berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang melerai malah jadi korban pemukulan hingga pingsan. Polisi menetapkan 3 tersangka. Acara karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemudian pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota dan alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang, namun 1 saat hari Sabtu malam itu dibawa ke puskesmas, itu memang butuh observasi, tapi namun alhamdulillah. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat banyaknya pedagang kaki lima di area Plaza Patriot Candrabaga hingga mengganggu warga. Inilah perdebatan Wali Kota Bekasi dan pedagang kaki lima di area Plaza Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota marah karena adanya PKL tidak sesuai aturan. Sementara pedagang mengklaim mereka telah membayar retribusi. Namun Wali Kota menegaskan tidak boleh ada yang memungut biaya hingga memperbolehkan taman kota digunakan untuk berjualan. Udah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan? Kami bayar
Kalau ada staf saya yang bayar, pasti saya akan bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum, Pak, kayak gitu. Bukan rahasia umum. Sampaikan ke saya. Diatur dulu. Bukan begini caranya. Bukan begini caranya. Sebelumnya memang sudah rapi, Pak, diatur. Sudah ada bagian kebersihan. Sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya, Pak. Siapa? Kebersihan, Pak. Siapa? Petugas DKPP, Pak. Bajunya oranye. Siapa? Ya kami tidak tahu, Pak, namanya siapa. Di sini ada. Justru saya sekarang pengen nyari nih orangnya. Lu lihat itu, lu lihat taman-taman. Pemirsa, terekam kamera pengawas seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung diserang anjing pitbull yang lepas ke permukiman warga. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit di kawasan Ciparai guna mendapat perawatan medis. Sementara itu pemilik anjing yang lepas telah diperiksa oleh petugas kepolisian guna dimintai keterangan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan digigit anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di kompleks tersebut panik dan berusaha menjauhkan anjing dari anak tersebut. Akibat peristiwa ini, korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil pemilik anjing ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang anjing. Kemudian anjing dikeluarkan dan diikat. Namun tenaga anjing yang besar membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang anak tersebut. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang bisa diikat, tapi ikatannya lepas, langsung masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Orang tua menyesalkan sengketa lahan sekolah Islam Pamulang berimbas pada kegiatan belajar. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore.